hitung-hitungan. Tim hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong yang kini menjadi tersangka kasus izin impor gula mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan. Tim hukum menduga ada banyak kejanggalan di balik penetapan Thomas Lembong yang menjadi tersangka. Berompi merah muda, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong hanya tersenyum saat dihujani pertanyaan oleh wartawan. Ya, ini merupakan pemeriksaan perdana Thomas Lembong sebagai tersangka pada Jumat kemarin. Pemeriksaan berlangsung lebih dari 10 jam. Berbeda dengan tersangka kasus izin impor gula lainnya, Charles Sitorus. Sejak Thomas Lembong mendekam di Bui, banyak pihak yang justru meragukan terpenuhinya unsur-unsur pidana dari kebijakan impor gula yang dibuat oleh Thomas Lembong. Kejaksaan Agung dinilai hanya menerangkan konteks kasus importasi gula tahun 2015-2016 secara umum saja. Dari mana kerugian negara yang 400 miliar itu? Kan ditanya, kerugian negara itu berasal dari perbuatan apa? Kalau tadi dikatakan berasal dari maladministratif gitu ya, kesalahan administratif, kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu bukan perbuatan melawan hukum dalam arti pidana, karena mens reanya nggak ada, niat jahatnya nggak ada di situ, kecuali kalau dia dapat duit, barulah kebijakan itu ada mens reanya begitu. Namun, Kejaksaan Agung membantah kasus impor gula 2015-2016 ini diusut berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan tidak terkait politik. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik. Ya, kami fokus menyelesaikan perkara ini dan sekarang seperti yang sudah disampaikan setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli. Dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain ya terhadap perkara ini. Ya, saya kira kita akan fokus di situ. Untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka, kuasa hukum Thomas Lembong sedang mempertimbangkan mengajukan pra-peradilan. Kita lagi mengkaji semua bahan-bahan yang sudah dapat kita kumpulkan hari ini. Kita melihat apakah proses hukum ini betul-betul merupakan penegakan hukum ANSI untuk pemberantasan korupsi. Kalau memang benar seperti demikian, kami tentu sangat mendukung, mensupport itu. Tapi kalau ada hal-hal yang lain, kita akan keberatan terhadap hal tersebut. Untuk itu, terhadap kejanggalan-kejanggalan beberapa peristiwa, termasuk tentang penahanan saat ini, kami lagi memikirkan untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Thomas Lembong merupakan Menteri Perdagangan era Jokowi yang menjabat tahun 2015 hingga 2016. Ia hanya menjabat 11 bulan di Kementerian Perdagangan. Jabatan yang ditinggalkannya di Kemendak digantikan oleh Enggar Tias Tolukita. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Komisi 3 DPR RI meminta Kejaksaan Agung memberi penjelasan terkait duduk perkara kasus yang menjerat ex-Mendak Tom Lembong. Hal itu perlu dilakukan agar publik tidak menganggap kasus Tom Lembong sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut Kejaksaan Agung harus menjelaskan kasus dugaan tipikor Tom Lembong secara jelas karena kasus ini masih abstrak di mata publik. Dikhawatirkan jika tanpa penjelasan yang detail, kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Secara umum, pelaksanaan tugas penegakan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.